Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan keberkahan rizki, umur, dan segalanya dalam hidup kita. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Rezeki itu apapun wujudnya yang bernilai positif itu yang dinamakan rezeki, ya. Rezeki itu tidak melulu tentang keuangan. Ada kalanya rezeki berupa kesehatan, ada kalanya rezeki berupa istri ataupun suami yang baik, soleh-soleha, ada kalanya rezeki tetangga yang baik, ada kalanya rezeki memiliki anak, dan ada kalanya rezeki memiliki orang tua ataupun mertua yang baik, dan ada kalanya rezeki memiliki sahabat ataupun teman yang baik. Tetapi seringkali seseorang menganggap bahwa rezeki adalah uang. Memang uang bukan segalanya, tetapi segalanya memang membutuhkan uang. Tetapi perlu kita garis bawahi, rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan gaji ataupun uang itu datangnya memang dari manusia karena ikhtiar kita untuk bekerja, seperti itu, ya. Atau dalam kategori gaji, ya. Perbedaan gaji dengan rezeki itu berbeda jauh, ya. Terkadang gaji itu pasti, kalau rezeki itu bisa sangat lebih dari gaji. Itu yang dinamakan rezeki. Nah, rezeki itu juga biasanya berkah. Nah, berkah itu akhirnya serba kecukupan dalam kehidupan seseorang tersebut. Tapi kalau gaji itu ada kalanya berkah dan ada kalanya tidak berkah. Kalau yang tidak berkah itu biasanya merasa kurang dengan seberapapun gajinya. Semisal gajinya 10 juta per bulan, ketika dia tidak ada rasa syukurnya, maka itu tidak akan menjadi berkah rezeki tersebut dan pasti akan merasa kurang. Setiap harinya pasti akan merasa kurang terus karena ingin ini, ingin itu. Kita membeli barang karena gengsi, bukan esensinya, ya. HP kita ketinggalan zaman dengan teman-temannya, kita gengsi akhirnya membeli yang lebih mahal, bukan esensi dari HP tadi. Padahal ketika esensi dari HP tadi adalah sebuah alat komunikasi, ya, telepon, internet, ataupun WhatsApp, selesai. Tapi ketika kita sudah memiliki gengsi, sudah memikirkan gengsi, bukan merujuk pada esensinya saja, tetapi pada mereknya. Seperti misalnya HP-nya harus iPhone, ya, dan sebagainya. Nah, di sini dijelaskan ada 8 rezeki di dalam Al-Quran atau menurut Al-Quran. Itu ada 8 rezeki menurut Al-Quran yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama disebutkan di dalam Quran surat Hud ayat 6, itu dijelaskan bahwa rezeki yang telah dijamin. Itu yang pertama. Rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Hud ayat 6 itu ada. Setiap orang pasti rezekinya telah dijamin. Jadi rezeki seseorang itu pasti sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Itulah rezeki, ya. Tidak mungkin Allah menukar atau tertukar rezekinya si A dan si B. Itu sangat tidak mungkin karena Allah itu maha adil, ya. Jadi tidak mungkin Allah itu tertukar dengan rezeki A ataupun dengan rezeki si B, karena itu sudah rezeki yang telah dijamin termaktub dalam surat Hud ayat 6. Yang kedua ada rezeki karena takwa ataupun tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ini adalah termaktub di dalam Quran surat At-Tolak ayat 2-3. Jadi seseorang mendapatkan rezeki dari Allah bisa juga karena takwa dan tawakal hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu sendiri definisinya adalah takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Sedangkan tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba-hambanya yang bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisalnya kita sudah berikhtiar semampu, semaksimal kita, selanjutnya adalah
kita pasrahkan, kita bertawakal, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah itu menolak tawakal kita. Tidak mungkin Allah itu membiarkan tawakal kita. Ibaratnya seorang hamba ketika sudah berdoa mengangkat tangan, Allah itu tidak mungkin tidak mengabulkan, pasti mengabulkan. Karena sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya di dalam Quran surat An-Nur ayat 32, rezeki karena menikah. Jadi bagi kalian yang memang sudah mampu untuk menikah, menikahlah karena di situ terdapat rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang mana rezeki antara suami dan rezeki istri dijadikan satu, itu juga bisa dikategorikan sebuah rezeki. Jadi jangan menunda-menunda pernikahan. Usahakan kalau memang sudah mampu, ayo lakukan nikah, ya. Jangan sampai kita menunda-nunda pernikahan. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Maka nikahilah wanita yang baik menurutmu, yang bagus menurutmu, yang cantik menurutmu, yang soleh menurutmu, yang baik agamanya menurutmu. Jadi fankihu ma tobalakum minan nisa. Jadi nikahilah wanita yang paling baik menurut kalian, ya. Jadi jangan sampai tidak menikah, ya. Usahakan kalau memang mampu menikahlah, kalau memang belum mampu ya berpuasalah, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya ada rezeki karena beristighfar. Itu termaktub dalam Quran surat An-Nuh ayat 10-11, ya. Kita sering beristighfar, memohon ampun kepada Allah, entah itu beristighfar astaghfirullah ataupun astaghfirullahaladzim. Senantiasa kita beristighfar sehari minimal 70 kali ataupun 100 kali, itu akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak diduga-duga atau arah yang tidak disangka-sangka oleh manusia, ya. Jadi kita melakukan hal seperti ini, ternyata ada rezeki di balik itu, ya. Jadi ketika kita itu sering beristighfar, insya Allah rezeki akan mendekat kepada kita, ya. Yang selanjutnya ada rezeki karena memiliki anak atau rezeki anak, yang mana termaktub dalam Quran surat Al-Isra ayat 31. Jadi anak itu termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki yang baik. Jangan sampai kita itu mencemooh anak. Semisal kita sudah memiliki 4 anak laki-laki, terus lahir lagi anak yang kelima laki-laki lagi, kok kita lantas menyalahkan Allah, Gusti pripun kok anak saya laki-laki lagi? Padahal Allah sudah menyimpan sesuatu yang baik di dalam anak 5 laki-laki tersebut, yang mana manusia tidak akan mengetahuinya. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang, sedangkan orang tersebut terkadang tidak mengetahui apa rencana Allah, bahkan tidak akan mengetahui rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita persiapkan apa? Yang harus kita tanamkan pada diri kita, mindset kita itu apa? Kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah rezeki karena bersyukur dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 7, ya. Bahkan ada dalilnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kutambah nikmatnya, kutambah rezekinya, kutambah kesehatannya dan sebagainya. Tetapi barang siapa kufur kepada Allah, sungguh adabku sangat pedih, ya. Jadi jangan lupa kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah agar rezeki kita itu bertambah. Bersyukur karena diberi kesehatan, bersyukur karena kita memang diberi anak yang lucu, diberi istri atau suami yang baik ataupun soleh-soleha, ya, diberi bersyukur karena kita masih bisa melakukan sholat 5 waktu, bersyukur karena kita diberikan oleh Allah dengan keadaan yang sempurna, tidak ada satu kekurangan apapun, ya. Itu ada rezeki karena bersyukur. Yang selanjutnya ada kalanya rezeki karena bersodakoh. Ini termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245.
ya. Jadi seorang yang bersedekah insya Allah itu akan dibalas beberapa kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal kita mentraktir teman kita, atau bersedekah kepada orang-orang fakir atau miskin, ataupun orang-orang yang belum mampu, ya, ataupun kita membantu teman kita yang merasa kesulitan, ya, diberikan sedekah, insya Allah rezeki kita akan senantiasa mengalir dengan baik. Dan yang terakhir adalah rezeki karena usaha. Ini termaktub di dalam surat An-Najm ayat 39, ya. Rezeki karena berusaha. Jadi jangan sampai kita itu berikhtiar, ya, tetapi kita lupa karena Allah, ya. Jangan sampai kita takabur, sudah berusaha, kita lupa dengan Allah, bahwa Allah lah yang membuat kita sukses, bahwa Allah lah yang membuat kita besar, bahwa Allah lah yang membuat kita maju. Ya, jangan sampai kita melupakan hal tersebut, karena hal tersebut sudah termaktub di dalam Quran, di dalam Al-Quran, bahwa ada rezeki yang memang karena usaha seseorang. Jadi semakin orang itu berusaha dengan baik dan bertawakal. Jadi ketika kita sudah berikhtiar lantas kita bertawakal kepada Allah, insya Allah pasti hasil baik menanti kita, ya. Itulah 8 rezeki yang sudah dinas di dalam Al-Quran, atau yang sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Semoga kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah. Semoga kita semua senantiasa berhusnudon, berbaik sangka kepada Allah, agar senantiasa kita diberikan rezeki yang baik dan rezeki yang berkah untuk diri kita sendiri maupun keluarga kita. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi sebuah pengajaran yang baik dan menjadi amal jariah kita masing-masing. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.